أما بعد فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية وقال تعالى في آية أخرى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكرى هذه اللذات yakni al-maut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Mendon Samsudin bin Bapak Ibih, putra beliau Bapak Haji Imam Fatur Rahman ST MSI dan keluarga. Yang sama-sama kita hormati para asatidz yang hadir pada malam hari ini, dan juga alhamdulillah hadir ini para camat di Kabupaten Bekasi, diantaranya Camat Tambun Utara sebagai PLT Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi, yang terhormat Bapak Haji Najmuddin, Camat Sukatani Bapak Haji Agus Dahlan, Camat Cabang Bungin Bapak Haji Mirtono Suherianto, Ketua Yayasan Al-Muhajirin Kasiraya Haji Olah Salahuddin, para kasih Katim Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, para kepala sekolah, para jiron, para tetangga, Bapak Ibu yang hadir pada malam yang kelima ini dalam rangka mendoakan kita punya orang tua almarhum Bapak Haji Mendon Samsudin bin Bapak Ibih. Tentunya harapan keluarga mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya. Amin. Dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak, menantu, saudara yang tinggalkan senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan. Dan kita yang masih hidup Bapak Ibu, ini merupakan satu pelajaran yang amat sangat luar biasa. Siapapun kita, dari manapun kita, satu peristiwa sejak zaman Nabi Adam sampai malam ini, tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar darinya, yang waktunya, tempatnya, caranya sampai saat ini dan seterusnya masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang disebut dengan kematian. Mas sekalian, kematian adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah sesuatu yang dirindukan. Dengan pintu kematian itulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah niat kita, nawaitu kita dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Haji Mendon dan orang tua kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, Nabi kita, yang beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap peristiwa yang satu ini, yaitu kematian. Mas Nabi, lebih dari 500 bahkan 1000 hadis sabda beliau yang berbicara atau yang berpesan tentang masalah kematian. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah jemaah sekalian bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya kapan wafatnya?"
hari apa, jam berapa, dan di mana lagi ngapain ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab hari, jam, dan tempat ya mas kalian. Tetapi Nabi mengatakan apa yang telah kalian persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu, kalau orang berangkat haji, daftar haji tahun ini diketahuan estimasinya kapan dia berangkat. Kalau orang daftar haji nih tahun 2025, entar berangkatnya tahun 2055. Lama nggak tuh Pak? Lama nggak Bu? Makanya orang pada berangkat umroh, betul nggak? Tapi ketahuan waktunya. Ntar kita sholat subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, ketahuan nggak waktunya? Dan tak banget tuh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat udah ditentukan tuh waktunya. Kita yang berubah-ubah, betul nggak? Johor kita ganti 2:30. Betul Pak? Asar jam 3:15 kita tuker sama jam 5. Maghrib mau isya kita sholat. Sholat isya nonton bola dulu baru sholat isya. Subuh jam 6 baru bangun, bukannya sholat, nyarap dulu baru sholat. Kebangetan banget ini orang manusia. Kalau ibadah yang satu ini udah dipermainkan, tolong ukurnya bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka Nabi sampaikan as-salatu fid-din karroksi fil jasad. Ibu, orang kalau tangannya diamputasi masih bisa hidup nggak? Bisa. Orang kalau kakinya ini dipotong masih bisa hidup nggak? Bisa. Tapi orang kalau nggak ada palanya, kuntilanak. Ya Allah. Tetapi begitu fitrahnya di kepala kita, pada saat kita sujud berada di mana posisinya? Ya Allah. Makanya menjadi orang nggak boleh sombong. Semuanya ada waktunya. Presiden ada masanya nggak? Ada masanya semuanya Pak. Mau camat ke, mau lurah ke, mau penceramah juga. Jangan sombong. Betul. Ada kadus? Oh, nggak boleh sombong. Orang Bapak Ibu disebut dia itu guru nih, kayak Ustadz Marzuki itu, Ustadz Sarun guru itu. Kalau ada murid. Orang disebut dosen, Pak dosen karena ada mahasiswa. Disebut kiai karena punya santri. Disebut penceramah karena ada jamaah. Umpama nih, di malam orang kagak ada nih. Saya dewek-dewek lagi begini bener. Ya cepet banget PA-nya lah. Belum, cepet banget PA-nya kita. Jangan sombong. Tidak ada hidup tanpa masalah, catat. Tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat kita sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Itu cakep. Orang punya kerjaan banyak banget, kerjaan puyeng banget. Nggak punya kerjaan? Puyeng juga nggak ada kerjaan ini. Mendingan dia kerjaannya tidur aja. Manusia begitu lagunya. Iya nggak? Begitu lagunya. Tuh, kita nggak boleh sombong. Makanya apapun posisi kita, apapun profesi kita, agama kita mengajarkan orang yang paling bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Ibu nih punya suami, itu suami yang terbaik. Bapak punya istri saat ini, itu istri yang terbaik. Makanya jaga mulut kita, jangan sembarangan tuh. Faliyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik atau lebih baik. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibu bu kalau sama suami jaga lisan. Jangan ngebanding-banding perasaan dulu abang bang kayak Gatot Kaca bang dulu. Tahun 80 kan Imam. Dulu abang kayak Gatot Kaca bang, kayak Arjuna dulu bang. Sekarang abang kayak Doyok. Nah, bapak nggak boleh gitu, Pak. Perasaan lu, mama kayak Syahrini mah. Iya. Dulu cuma Majapahit. Sekarang mau kayak Ponori lah, orang udah tua. Betul nggak? Ya, ya Allah. Makanya kita nggak boleh ngebanding-bandingin. Emang udah masing bagian-bagiannya, Pak. Orang Bapak kalau bersyukur enak hawa hidupnya. Kalau nggak bersyukur repot kita ngelihat tetangga kita beli motor, kita pakai koyo, lah apa urusannya? Tetangga kita bangun rumah, kita masuk ruang ICU lah. Udah lama-lama kita harus syirik banget. Udah diatur, betul nggak? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, kan begitu? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang rendah dan juga ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Betul? Nah kalau semuanya penceramah, siapa mau saya ceramahin? Benar gak? Masing-masing bagiannya. Bersyukur. Kong kapur, Haji Imam orang Buturenan, kong kapur. Ditulis di sini di kaosnya, saya nggak nyangka dia anggota KPK. Saya nanya, apa itu kan? Kelompok penggali kubur Ustaz. Cuman juga ini. Ada juga dia. Kapan dibentuk ini Pak? Waktu Covid kata Ustaz. Dulu yang Covid yang meninggal Pak 10 orang, 15 orang Pak. Luar biasa, sampai tiap malam diurut badannya Pak kecapean. Benar Pak. Yang berapa Pak Kapur? Kalau 10, 7, 5, capek badan. Pas kemarin saya khotib juga di sana Pak, saya tanya. Bagaimana Pak? Sekarang sepi kan belum ada. Nah dia memang nungguin orang begitu kerjaannya. Cucunya minta tas, cucunya minta handphone, kan puyeng bu bapaknya. Doain apa biar yang mati, amin. Makanya kalau orang yang beriman mah nggak pernah sedih, gitu. Pak Haji Mendul mah udah enak, amin. Doain jangan lupa, luar biasa. Sholat berjamaahnya di masjid, alhamdulillah. Makanya nanti ingat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Nanti yang nemenin kita nih Bu di alam kubur itu amal kita. Nih sekarang kita nih dengar ceramah nih, insya Allah berpahala nanti. Amin. Cuma pahalanya beda-beda. Karena belum terasa antar pas kita pada mati semuanya nih. Baru terasa antar. Ada yang ngeriep dalamnya tuh, ada yang terang, ada yang kedap-kedip. Kita protes. Itu kan yang ceramah si Nahrawi. Ceramahnya malam Ahad, malam kelima kan gua dengerin. Kenapa lu terang gua ngeriep-ngeriep lampunya ya? Marah di malaikat, jangan marah dulu po, kata malaikat dilihat Bu. Waktu Ustaz Nuri ceramah ente nyender. Oh. Nggak jadi dah, nyender. Kalau di majlis begini pas suasananya emang beda, betul nggak? Tadi Ustaz Raya tuh, kita awang banget ngucapin ngikutin awang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah awang Pak emang berat. No Pak kalau di ujung Tangerang Bu, itu kalau tahlil Bu 300-500 ngucapinnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di sana, pas saya ceramah di sana, tatonya pas lagi tahlil tuh Haji Imam, ini keluar Bu, nasi uduk keluar tuh. Di sana, bukan di sini loh. Ini bukannya kan di sana Pak. Ini teman saya nggak tahu Pak, makin semangat tuh dia keluar Pak. Nasi uduk keluar semangat, la ilaha illallah, la ilaha.
Kirain itu yang keluar semur daging, pas dia pencet terong. Terong Ustaz. Begitu lemes. Terong. Tapi terong. Emang suasananya masuk. Emang awan, Pak. Coba deh. Kita kan masih jam 8:30 nih, Mak, udah pada kuplek. Mana? Awalnya angop. Emang begini Allah mah. Coba ntar dah. Tahu dingin. Kalau ada keluar 9-nya, Pak. Melek baik. Betul nggak? Emang begitu, Pak. Bocah orang, Pak, kalau kita lihat kafe di Bekasi, Masya Allah, kafe, Pak. 500 lebih tuh kafe bocah, Pak. Minum kopi dari jam 8 sampai jam 2 nggak bisa habis tuh bocah. Kongko apa baik tuh bocah. Nyamu seember kan udah kopi. Ini Bapak saya menghibur nih Pak Haji namanya. Iya nggak? Ini kalau ditakutkan Mas kan. Makanya mumpung ada kesempatan, Pak. Bapak Ibu, hidup ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah ujian. Begitu. Hidup ini adalah pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ibadah. Begitu. Kalau kita begitu tuh nggak main-main. Kalau hidup ini ujian, kudu sabar. Gitu. Begitu. Ujian. Kadang-kadang laki diuji sama bini, bini diuji sama laki, betul nggak? Gitu, bener ujian. Suaminya malam Jumat yasinan, sering ke masjid, sering baca belajar apa tuh ratib, belajar di buah, rajin suaminya. Bininya mayap mulu mayap. Punya dua laki bu, mayap bini buah. Sebaliknya nih. Ibu Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kemis marawis, Jumat qasidah. Laki main gaplek, udah. Ujian juga. Maka kudu sabar gitu. Suami soleh, istri solehah, ibu. Duit nggak punya, ujian juga. Betul nggak? Suami soleh, istri soleha, nikah 10 tahun, belum punya anak, ujian gak tuh? Ujian juga, makanya orang ngasal-ngasal gitu. Suaminya soleh, istrinya soleha gitu. Anak ujian juga. Siang berantem, pagi berantem, malam berantem, besok dia beranak lagi. Lagi berantem, siang berantem tiap hari, beranak tiap tahun, nah bingung gitu. Ada begitu? Kalau pagi berantem, siang berantem, kalau dia beranak lagi, beranak mulu ya. Uji, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya pesan saya, mumpung nih di Aren Jaya ini banyak ustaz Rawaren ya, hormati guru-guru kita kan. Kalau yang masih ada yang bisa baca tahlil, baca doa, baca yasin, terang lampu kita. Betul gak? Coba kalau ustaz pada meninggal, Pak, yang baca yasin mati, yang baca tahlil mati, yang bungkus mayat mati. Yang mati ada 5 orang, Pero stres, Pak. Ini mayat gua gimana ya bungkusnya ya? Yang bungkus mati, betul ya? Lemparin aja kali ya. Ya Allah. Ini Mas sekali. Jadi kalau sekarang almarhum sudah pulang duluan, Pak, kita juga akan pulang. Kapan? Wallahu a'lam. Ini ya Mas sekali. Makanya bawa bekal yang banyak, Pak, amal soleh kita. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Ibu kita ketemu ustaz, ketemu guru, tegur bu, ustaz dari mana gitu.
Panggilin, mampir katanya ngopi. Alhamdulillah. Ada ngopi aja Bu Ustadz, girang banget. Kata Ustadz, Bu Haji ini saya mau ngajar dulu nih, mohon maaf pamit sebentar dulu Ustadz nih. Ini ada sembako buat Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Dia mau nggak minta rezeki. Besok lewat lagi, panggil lagi Ustadz. Ngopi lagi. Kata Ustadz, ya Allah rezeki lagi nih. Kasih beras sekarung. Alhamdulillah. Besok kata Ustadz, apa? Lewat sana kan? Lewat sini wae. Nah, ngopi wae sebentar di rumah saya. Ya, lewat sini. Benar-benar sayang Pak. Kan kita doain camat, doain wali kota. Alhamdulillah. Kan enak Pak kalau sinergi mah Pak antara ulama dan umara. Lah kampung tenang insyaallah Pak. Alhamdulillah. Pertanyaannya nanti kalau kita mati didoain gak nih kita kayak gini kan belum tentu Pak. Benar gak? Semua tergantung amal perbuatan Mas sekalian. Maka doanya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Itu Pak. Baca doa itu Pak. Kita nggak tahu kapan dan kapan Mas sekalian. Makanya kematian itu disebut dengan bakkah, tiba-tiba. Meninggal dia, iya, masya Allah, bener. Habis asar makan kebuli sama gua. Ya Allah, habis maghrib makan lagi gua jadi. Luar biasa itu Pak. Jadi kalau amal kita baik Pak, insya Allah kubur kita raudhah min riyadil jannah. Kita ini memang belum yakin. Kan saya katakan ini Bapak Ibu kita masih berada ini di dalam gua. Jadi amalia kita belum nampak itu. Kalau kata Kiai jamaah semua masuk ke dalam gua. Kan gua gelap sangat gelap luar biasa. Kata Kiai ambil batu yang sebanyak-banyaknya. Nah yang guru kan ada yang sami nawatok, ada yang sami nawasaina. Guru nggak ngeliat, ambil dikit aja, jangan banyak-banyak berat. Pas 1 jam 2 jam itu kata gurunya, ayo sekarang kita semua keluar dari gua ini. Keluar, kata gurunya, coba tadi yang kalian ambil keluarin ini. Jambu ada yang emas, mutiara, jambu, wah luar biasa. Kata yang banyak ngantongin batu. Kalau tahu ini gua gembol nih, gua buka baju yang banyak ini. Nyesel nggak itu? Nyesel. Kata yang nggak mau pisah dulu, boleh nggak masuk lagi? Nggak bisa. Ini kita lagi di dalam gua ini. Jangan sampai nyesel. Mana ayatnya? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ini kan informasi. Ini orang yang di alam kubur itu berbicara. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan saya ya Allah ke Aren Jaya, ke Rawa Aren ya Allah. Kembalikan. Mau haji enggak kelamaan, mau sholat enggak, mau puasa enggak, mau ngapain? Fa'asaddaq. Bersedekah. Ya Allah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Benar kalau kata Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Jadi Bapak Ibu, kalau almarhum sudah dimakamkan, orang lain sudah didoakan, kita masih ada kesempatan. Berikan yang terbaik. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, besok masih bisa hidup, Allah masih beri kita kesempatan untuk bertobat dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan almarhum sekali lagi diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini yang dari cabang Bungin, ini pulang biar selamat semuanya. Luar biasa kesempatan. Tadi masih mau ceramah mau jam 10 Pak selesainya. Karena ada orang jauh yang enak kita malaman ya Pak ya. Kita ngomongin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Haji Imam juga biar sehat walafiat. Semuanya kita yang hadir, guru-guru kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.